Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo, NIM L1A1191148 dari kelas R003 MK Silvicultur Hutan Tanaman. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik budidaya tanaman malapari atau Pongamia pinnata. Tanaman malapari dan karakteristiknya. Malapari berasal dari Asia daratan, khususnya penyebar di wilayah tropika dan tropika di Indonesia, Bangladesh, Nepal, Burma, dan Thailand. Di sepanjang aliran sungai dan garis pantai dari kawasan ini, malapari kemudian menyebar ke negeri-negeri sekitarnya, dan yang lebih jauh di antaranya Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia. Di Nusantara, malapari umumnya ditemukan di pantai-pantai berpasir dan berkarang, dan di sana juga di perbatasan hutan mangrove ke arah darat. Pada bagian bertanah kering, pohon ini berbunga di panjang tahun. Pohon ini berukuran sedang, tinggi hingga 25 meter dan gemang batang sehingga garis tengah 25 cm, pepangan halus hingga memecah dangkal, kelabu hingga coklat jambon. Bagian dalam kecoklatan hingga kuning keras berbau seperti kacang, tajuknya padat, hijau mengkilat, kayunya berwarna putih. Persyaratan tempat tumbuh umumnya ditanam di area pesisir kawasan tropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas dan udara yang terbuka. Pada persebaran alami, pohon ini dapat tumbuh pada ketinggian antara 0 sampai 1200 mdpl. Tanaman malapari tumbuh baik pada tanah liat berpasir, tanah berpasir, dan tanah liat bergumpal-gumpal pada kondisi masih dan alkalinitas. Anakannya toleran terhadap naungan dan dapat mengikat nitrogen udara bebas. Malapari sebaiknya ditanam pada tanah berdrainase baik dengan sinar matahari penuh atau sebagian. Dan selanjutnya, persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan, pengajiran, dan pembuatan lubang tanam. Lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak-semak belukar, terutama di sekitar calon tempat tanam. Pengajiran dilakukan dengan menancapkan ajir atau bisa dari bambu atau batang kayu lainnya dengan jarak tanam sesuai dengan rencana populasi tanaman yang dihendaki. Dan selanjutnya, pembibitan. Pembibitan perlu perbanyakan tanaman malapari dapat melalui biji, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak. Setelah daging buah dikelupas, biji atau benih harus langsung ditabur ke dalam polybag atau disemai dalam bak kecambah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih turun dari kecambah. Setiap polybag diisi media tanaman berupa campuran tanah, lapisan atas, dan pupuk kandang 2/1. Setiap polybag ditanami satu benih. Tempat pembibitan diberi naungan atau atap dengan bahan dapat berupa daun kelapa, jerami, atau paranet. Pembibitan ini dilakukan selama 2-3 bulan. Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain penyiraman pagi dan sore, penyenyangan dengan melakukan pembersihan gulma sekitar bibit, dan seleksi dengan memilih bibit yang bertumbuhan yang baik. Yang selanjutnya, penanaman. Penanaman dilakukan pada awal atau selama musim penghujan sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia. Bibit yang ditanam dipilih yang sehat dan cukup kuat serta tinggi bibit sekitar 50 cm atau lebih. Saat penanaman, tanah di sekitar batang tanaman dapat dipadatkan dan permukaannya dibuat agak cembung. Penanaman dapat juga dilakukan secara langsung di lapangan atau tanpa pembibitan dengan menggunakan stek cabang atau batang. Jarak tanam yang biasa digunakan berkisaran antara 2 meter kali 2 meter sampai 5 meter kali 5 meter. Dan selanjutnya, pemanenan. Buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat.
Buah-buah ini dapat dikumpul dengan cara menggoyang-goyangkan dahan, dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya. Kemudian buah dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah. Hasil perhitungan rotasi produk pada akhir musim buah dapat dikumpulkan 28 kilo dari satu pohon. Dalam satu pohon malapari dihasilkan 9-90 kilo biji per tahun, sehingga jika kerapatan tanaman 100 pohon per hektar maka potensi panen adalah 900-9.000 kg biji per hektar per tahun. Apabila rendaman 25% maka dihasilkan 225-2.250 kg hektar per tahun minyak lemak. Dengan cara pembudidayan yang baik dan rotasi tanaman 5-7 tahun, maka produksi perkebunan malapari yang dihasilkan mencapai 2 ton minyak lemak dan 5 ton kayu bakar per hektar per tahun. Dan yang selanjutnya pengeringan dan pengupasan. Pengeringan buah malapari bertujuan untuk mempermudah proses pengupasan kulit buah. Pengeringan ini dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari hingga biji mencapai kadar air sebesar 7-10%. Buah yang telah kering ditaruh di tempat teduh menunggu proses pengupasan. Setelah itu buah dikupas dengan cara buah yang sudah kering diletakkan di atas permukaan yang keras seperti lantai semen atau meja, lalu digiling atau ditekan dengan sebuah kayu sehingga kulit buah pecah di biji keluar. Dan yang selanjutnya pemanfaatan. Malapari dapat digunakan untuk mengobati akibat sengatan ikan sembilang atau sejenisnya. Rebusan kulit pohon ini bersama kacang hijau, bawang putih dan cengkeh dipakai orang timur untuk menyembuhkan penyakit, dan dipakai untuk mengatasi kudis. Bijinya beracun dan dipakai untuk beracun ikan. Minyak bijinya dipakai untuk mengobati penyakit kulit sebagai minyak lampu, bahan pembuatan sabun, dan kini juga sebagai bahan biodiesel. Malapari juga ditanam sebagai peneduh tepi jadi atau kanal irigasi, penghias tanaman, taman, penghalang angin, dan penyubur tanah. Kayunya yang berserat bagus dipakai dalam pembuatan kabinet atau alat-alat pertanian, gagang peralatan, dan lainnya. Dengan nilai kalori sebesar 4.600 kcal per kilogram. Ranting-ranting dan kayu pohon ini baik untuk dijadikan kayu bakar. Saat ini pemanfaatan malapari sebagai bahan bakar nabati atau biodiesel banyak ditemukan di India. Kelebihan malapari sebagai bahan baku biodiesel adalah biji mempunyai rendaman minyak yang tinggi, mencapai 27-39% terhadap berat kering, dan dalam pengolahan tidak berkompetisi dan kepentingan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teknik budidaya malapari. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.